minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ya Allah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, insya Allah nih hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Ini pasti jadi favoritnya para jamaah yang ada di rumah nih. Karena hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, temanya yaitu doa-doa mustajab nih, Masya Allah. Karena di tengah pandemi ini ya kita semakin banyak mendengar kabar-kabar yang kurang menggembirakan gitu. Banyak teman-teman kita yang sedang berduka, diberikan ujian oleh Allah. Nah makanya nih hari ini insya Allah kita belajar supaya kita bisa lebih kuat lagi dalam menjalani hidup. Insya Allah tema kita hari ini adalah doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah. Nah ini guru-guru semuanya apa kabar? Sehat ya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Semangat ya. Sehat Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Nah, Habis tipes. iya alhamdulillah untung sekarang udah bisa lagi nih ada di sini. Iya, kondisi. alhamdulillah. Naikkan imun. Pas nih, makanya nih sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Siti Nuraida, siswi kelas 10 SMK ini tinggal di sebuah rumah reot di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Siti tinggal di rumah yang berukuran 6 x 8 meter persegi itu bersama keponakannya, Aisyah. Sejumlah material rumah terlihat lapuk karena ditumbuhi lumut. Bukan hanya itu, atap rumahnya pun bocor saat hujan mengguyur. Tak banyak perabotan yang dimiliki oleh gadis yang biasa dipanggil Aida ini. Sehari-hari, Aida mengandalkan tungku berbahan bakar kayu untuk memasak. Aida menceritakan sang ibu meninggal karena sakit saat dirinya berumur 3 tahun pada 2005 silam. Sedangkan ayahnya memilih untuk menikah kembali dan tak pernah menengoknya. Sejak saat itu, Aida tinggal bersama kakak perempuannya dan diasuh saudara yang berada di samping rumah. Namun pada awal 2021 lalu, sang kakak bercerai dan menitipkan anaknya pada Aida. Kakak Aida kemudian merantau ke Jakarta untuk mengais rezeki. Setiap bulannya, sang kakak mengirimkan uang sebesar Rp800.000. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah dan juga biaya hidup keduanya. Aduh, Masya Allah, itu hidupnya luar biasa ya, bisa sekuat itu. Kadang kita kalau misalnya diberi cobaan, ya alhamdulillah masih, kita kadang belum tentu bisa sekuat tadi ya. Kita melihat video di tayangan berikut, memang kita harus belajar, kita harus bersyukur karena banyak sekali juga orang-orang yang mendapatkan ujian jauh lebih berat dibandingkan kita. Nah ini nih makanya penting banget nih. Kita kadang kalau misalnya Ustadz lagi susah dikit, kadang yang merasa diri kita ini paling berat gitu hidupnya. Nah ini saya mau tanya ke Ustadz Bani nih. Adakah benar doa mustajab yang bila dibaca akan memberi kekuatan dan semangat untuk hidup kita? Bahkan katanya semua urusan dunia itu akan dibereskan. Dan apakah untuk menjadi kuat seseorang itu harus merasakan dulu dibuang atau dilupakan oleh orang-orang yang disayang? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Bani. Silakan dijawab. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Semoga jika di antara kita yang sedang Allah uji dengan sakit atau apapun ujian itu, Allah kuatkan kita, Allah tambahkan kesabaran untuk kita dan dijadikan ujian itu sebagai penggugur dan pelebur segala salah dan khilaf kita insyaallah. Doa mustajab yang bisa kita baca untuk meringankan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah di antaranya riwayat dari Abu Daud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan kau bebankan kepadaku segala macam beban yang tidak sanggup aku tanggungnya ya Allah, meskipun sekejap mata. Amin ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Tak ada satupun di atas muka bumi ini yang mampu menyelesaikan urusanku ya Allah kecuali Engkau. La ilaha
illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita baca doa ini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah bereskan semua urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah bantu kita menemukan solusi dalam setiap problematika kehidupan kita. Ustadz, benar emang kita kalau mau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibuang dulu, harus dikasih cobaan yang berat supaya Allah sayang baru ke kita? Masya Allah. Catat nih jamaah rahmati Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada satu nikmat yang Allah ambil dari seorang hamba, melainkan Allah akan kasih nikmat pada hal yang lain. Saya ulangi, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut satu nikmat dari seorang hamba, melainkan Allah pasti akan tambah pada nikmat yang lain. Allah ambil kemampuan melihat seorang hamba, maka Allah kasih kelebihan pada telinganya, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bisa melihat dengan matanya. Allah hilangkan rasa sayang, cinta, kasih dari orang-orang yang terdekat, maka pasti Allah akan ganti, Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan orang-orang yang juga mencintai kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah hilangkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Allah ganti kasih sayang dari seorang kakek yang begitu luar biasa, dan juga paman yang cinta kepada beliau melebihi cinta kepada anak-anaknya. Jadi yakin apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti akan lebihkan pada hal yang lain. Ayo sama-sama kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka narju. Rahmataka narju. Fala takilna ila anfusina tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullahu la ilaha illa anta. Nah, nanti tinggal diganti saja domir kata gantinya dari na menjadi ni kalau kita baca sendiri. Tapi kalau kita baca bersama-sama gantinya dengan na. Wallahu ta'ala alam Masya shawab. Allah, ini luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan tadi jamaah udah mempersiapkan catatannya ya. Karena ini doa mustajab yang penting banget nih supaya kita itu lebih menyerahkan diri kepada Allah, berdoa supaya kita dikuatkan ya, bukan dimudahkan ujiannya tapi supaya kita kuat gitu ya. Betul. Karena Allah akan memberikan ujian sesuai kemampuan kita. Masya Allah, jazakallah, terima kasih Ustadz Bani penjelasannya. Nah, tadi sudah dapat nih satu doa mustajab supaya kita semakin kuat dalam menjalani hidup. Nah, ini yang berikutnya saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Apa Ustadz? Iya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Saya paling seneng nih Ustadz Maulana semangatnya nih. Alhamdulillah, jadi gak ngantuk gitu subuh-subuh nih kita nonton. Nah, ini kita Ustadz, saya waktu diuji sama masalah itu kadang suka ngeluh ya, suka pengen menyerah gitu, manusiawi mungkin ya. Betul. Tapi kadang juga kita nih kalau bicara soal harta memang agak sensitif nih. Karena kan urusannya sama perut sama keluarga ya. Ini katanya doa mustajab selanjutnya ini katanya ada di Al-Quran supaya kita itu bisa kuat kalau misalnya kita diuji kehilangan harta. Nah yang mau saya tanyain, kalau kita nih kehilangan harta itu sebenarnya ujian atau hukuman sih dari Allah? Kita Nah, lihat apakah ini ujian atau hukuman. Nah, makanya mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Ya, izin Ustaz Bani, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 25 Zulqaidah, 5 hari menuju Zulhijjah, kita akan persiapan ibadah di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, di hari ini kita membahas tentang doa mustajab penguat hidup. Karena ternyata banyak permasalahan. Ada tadi permasalahan ketika ditinggal, sekarang kehilangan harta. Apakah ini ujian atau hukuman? Kita lihat dulu. Nah ternyata kalau dia adalah hukuman langsung habis. Kalau dia adalah ujian, insya Allah bertahap dan diberikan peringatan, diberikan kesadaran untuk menyadari. Nah mohon izin kepada semuanya, di dalam Al-Quran surah At-Taubah, silakan dibuka di surah At-Taubah ayat 29. Sebenarnya ini ada dua ayatnya di sini, 28, 29 paling bagus sekali kalau kita satuin. Tapi kalau di doanya itu ada di 29.
yakni hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau kalau lebih tepatnya dibuka di surah At-Taubah, 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Di 29, pokoknya baca ini, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku berserah. Dari minta tolong, mohon maaf, silakan dibaca ini. Bagusnya dibaca 7 kali setiap sudah salat, atau dibaca pagi hari 3, sore pagi 3 lagi. Masya Allah. Dan ini mohon izin adalah segala permasalahan kehidupan. Dalam hadis Abu Darda disebutkan, siapa yang mengucap zikir ini di waktu subuh, sore, hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan kecukupan daripada kepentingan di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Karena harta itu hanya di genggaman, bukan di hati. Kalau kita mau berbicara tentang harta, tidak ada habis-habisnya. Mohon izin. Dan ini mohon izin, harta itu level 1. Saya senantiasa mengingatkan, mohon maaf tanpa menggurui, bahwa harta itu level 1, level 2 adalah rezeki, level 3 adalah karunia, level 4 adalah tentram, dan level 5 adalah nikmat. Harta, rezeki, tentram, harta, rezeki, karunia, tentram, dan nikmat. Jadi harta itu kepemilikan, tapi rezeki itu adalah penggunaannya. Tapi karunia itu penghasilan, menghasilkan. Jadi orang belajar dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ketentraman dan kenikmatan yang terakhir. Nah, kalau kita mau mengamalkan ini, silakan diamalkan. Karena ini alhamdulillah banyak sekali faedahnya. Segala kesulitan akan dihilangkan. Ayo kita sama-sama, tinggal 1 menit. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. La ilaha illa. La ilaha illa. Huwa. Hayyul. La hasbiyallahu la ilaha illa. Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi. Wa alaihi Tawakkaltu. tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Jadi rabbal kalau mau alamin. bagus juga dibaca di ayat 28, 1 ayat sebelumnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alal mu'minina raufur rahim. Fa in tawallu fasbiyallahu la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagusnya Betul. digandengin kalau Masya bisa. Allah. Ini Karena itu petunjuk dari Rasulullah. Betul. Allah kasih kemudahan kepada Rasulullah, kemudian doanya di belakang. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita tadi memahami artinya, kita tafsirkan luar Masya biasa, Allah. bikin adem ya hati ya. Bukan hanya kehilangan harta. Jadi yang mencukupkan itu Allah. Allah, Masya Allah. Jadi kita mau kerja keras apapun juga, kalau misalnya kita tidak dikasih keberkahan sama Allah, nggak akan cukup-cukup ya. Makanya kita nyarinya keberkahannya nih. Jadi buat yang di rumah, yang mencukupkan itu Allah. Kita hanya merasa cukup. Waduh, Masya Allah, itu penting banget. Yang cukupnya Allah, kita cuma perlu merasa cukup. Ini luar biasa nih, perlu digarisbawahi nih. Waduh, Ustaz Maulana, terima kasih. Nah, jamaah nih, ini kita akan membahas lagi doa-doa mustajab. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu yuk tayangan berikut ini, silakan. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Masya Allah. Nah ini sering banget nih, memang teman-teman juga banyak yang curhat karena di saat pandemi ini masalah finansial terganggu ya. Nah saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Siap. Afan ini bicara soal finansial, pasti kriminalitas juga meningkat. Nah ini katanya ada doa mustajab supaya kita itu bisa terhindar dari ancaman yang bahkan bisa mengancam nyawa kita nih. Apa sih, pengen penasaran nih saya nih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas silakan. Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang luar biasa. Bunyinya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satupun kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya menjadi mudah. Bahkan sebuah kesedihan pun bisa berubah menjadi kegembiraan jikalau Engkau yang membuatnya menjadi sebuah kegembiraan atau kemudahan. Maka subhanallah, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban.
Maka subhanallah, dari doa ini kita belajar. Yang pertama, sehebat apapun kita, kalau Allah tidak membuatnya mudah, maka akan tetap sulit. Yang kedua, sesulit apapun itu pekerjaan yang kita lalui, kehidupan yang kita lalui, kalau Allah telah membuatnya mudah, maka akan terasa mudah bagi manusia. Lihat banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan sering disampaikan guru-guru kita. Di panggung Islam itu indah mengatakan, di mimbar Islam itu indah, bahwasanya 2/3 isi Al-Quran adalah kisah-kisah para nabi. Dan kisah-kisah para nabi itu selalu melalui ujian-ujian dan kesulitan. Namun ternyata ujian dan kesulitannya selalu dilalui dengan mudah karena Allah Subhanahu wa taala yang membantunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang mana isinya adalah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah. Karena banyak di antara kita yang mengandalkan dirinya sendiri. Betul. Harusnya kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita. Kita tadi diawali dengan kalimat yang luar biasa daripada host kita Mas Mikdad mengatakan manusia itu tidak akan diuji sesuai dengan usahanya atau tidak akan diuji sesuai dengan kapasitasnya, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pula yang membuatnya menjadi mudah jikalau di mata manusia itu sulit. Karena sulit itu di mata kita sendiri, Mas. Betul. Ya, sulit itu hanya di mata manusia. Namun kemudahan pasti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah yang memudahkan urusan tersebut. Yang kedua, dalam kalimat doanya mengatakan dan kesedihan bisa berubah menjadi kegembiraan. Banyak di antara kita ketika ditimpa kesulitan pasti akan merasa sedih. Namun Allah bisa menggembirakan hati kita sehingga pekerjaan itu bisa menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah yang menggembirakannya. Mari kita sama-sama amalkan, kita ulangi kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Maka subhanallah, yakinlah segala kesulitan bisa berubah menjadi mudah jikalau Allah yang memudahkan. Dan segala kemudahan itu bisa menjadi sulit jikalau kita termasuk orang-orang yang sombong karena merasa kita yang mampu menyelesaikannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Ini banyak banget karena orang-orang yang dipersulit gara-gara hal yang simple, yang sepele. Iya, Masya Allah. karena meremehkan kekuatan Allah. Dia merasa bahwa dia yang mampu padahal Allah yang Aduh, mampu. itu penting banget nih. Jadi tadi kita sudah mendapatkan doa supaya kita jadi di saat pandemi ini bukan langsung jadi terus aja kita diam diri ya. Iya. Nah, ini jadi penting kalau tadi doa supaya kita bisa juga mendapatkan apa yang kita inginkan, dapat pekerjaan, finansial kita membaik. Nah, ini kalau saat nanti kita sudah berserah diri pada Allah, nanti juga ada doanya ya Ustadz katanya ya. Supaya Ada kita, lagi. Aduh, Masya Jadi Allah. hari ini lengkap. Ada dimudahkan, ada dilepaskan daripada kesulitan. Intinya hari ini segmen doa-doa Masya mustajab, Allah. episode doa-doa Nah, mustajab. ini boleh tahu nggak Ustadz supaya kita terlindungi dari segala ancaman, apa nih doanya nih? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim setelah yang satu ini. Karena sudah 0. Waduh, ya udah kalau gitu ya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi siapkan aja catatan. Bismillah ya catatannya mudah-mudahan langsung.